Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Yesaya bab 55 ayat 3a. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu grup WA saya adalah murid-murid di salah satu kelas 5. Setiap pagi saya kirimkan audio kencan dengan Tuhan. Pernah beberapa kali saya terlambat mengirimkan, lalu ada satu anak yang berkata, "Pak Dodi, hari ini nggak ada firman." Kemudian saya kirim, dan setiap kali saya terlambat kirim, dia selalu bertanya seperti itu. Suatu ketika saya melihat di Instagramnya, dia sedang duduk diam mendengarkan audio kencan dengan Tuhan dan divideokan oleh orang tuanya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu cara yang paling tepat agar kita bisa mengenal Tuhan adalah dengan mengalaminya secara pribadi. Dan yang luar biasa, banyak dari pengalaman-pengalaman secara pribadi itu datang dalam doa. Ketika kita mendengarkan dengan diam, kita akan dapat benar-benar mendengar dan mengenali suara Tuhan berbisik dalam hati kita. Semakin kita rajin melatih kepekaan ini, maka kita pun akan dengan mudah mendengar suaranya, walaupun di tengah hiruk-pikuk ramainya lalu lintas. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Soren Kierkegaard mengatakan bahwa kebanyakan dari kita begitu sibuk sehingga kita tidak mau menunggu Tuhan dengan sabar. Kita mungkin menganggap bahwa janji dengan seorang penata rambut tidak bisa dilanggar. Namun saat Tuhan meminta waktu kita acuh tak acuh dan meminta toleransi untuk bisa meninggalkan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Seringkali bukannya menghabiskan waktu bersama Tuhan dan menikmati hadiratnya serta meresapi kasih-Nya, tapi kita malahan menciptakan pengganti-pengganti lainnya untuk menggantikan saat-saat pribadi bersama dengannya. Mungkin hal itu bisa saja dalam bentuk kegiatan yang tampaknya rohani, seperti melayani Tuhan di gereja, datang di berbagai acara rohani, ataupun melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Memang itu semuanya adalah kegiatan yang baik, namun tidak setara dengan berdiam diri di hadapan Tuhan untuk bersekutu secara pribadi. Nilai tertinggi dari doa adalah saat kita bisa menciptakan hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Dibutuhkan baik waktu maupun kesediaan kita untuk datang kepada Tuhan. Tidak ada hal lain yang bisa menggantikan hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Itu hanya bisa terjadi dalam doa. Karena nilai utama dari ketekunan kita dalam doa bukanlah bahwa Tuhan akan mendengar kita, namun bahwa kita pada akhirnya akan mendengar Dia. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku rindu untuk dapat bersekutu secara pribadi denganmu. Mampukanlah aku untuk melakukan hal itu karena aku menyadari ada banyak godaan saat aku ingin berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.